Baik, perkenalkan, nama saya Desma Natali Bule, NPM 17520036. Saya akan mempresentasikan tentang kepuasan pelanggan. Pertama, kita harus mengetahui dasar dari kepuasan pelanggan itu adalah suatu kebutuhan, pengertian kebutuhan. Kebutuhan sendiri adalah deskripsi mengenai kehendak dasar manusia. Kebutuhan sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan eksplisit dan kebutuhan laten. Kebutuhan eksplisit adalah kebutuhan yang dapat dirasakan langsung oleh para pelanggan. Sedangkan kebutuhan laten merupakan kebutuhan yang tidak disadari dan tidak terkatakan oleh para pelanggan. Kemudian berdasarkan pengertian tersebut, kita juga harus mengetahui pengertian dari pelanggan. Pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk dari organisasi lainnya, baik dari langganan termasuk klien, pemakai akhir, pengecer, penerima kegunaan organisasi, dan pembeli. Kemudian pelanggan terbagi dari tiga, yaitu pelanggan internal, antara, dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal sendiri adalah pelanggan yang berada dalam proses produksi perusahaan tersebut, yang memiliki pengaruh pada performance atau pekerjaan pada bagian-bagian pembelian, produksi, penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan, merupakan contoh dari konsumen internal. Pelanggan antara merupakan mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai produk akhir. Kemudian pelanggan eksternal itu adalah pembeli atau pemakai akhir produk, yang sering disebut sebagai konsumen nyata. Kemudian kita masuk dalam pengertian kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan sendiri dapat kita lihat melalui dari ungkapan dari para ahli-ahli, itu Say dan Lawton, yang mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kemudian kita juga harus mengetahui pengertian dari kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Kemudian kita harus mengetahui juga apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen, yaitu yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk. Kemudian pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Kemudian pengalaman dari teman-teman, ya ini bisa juga menjadi salah satu faktor sih. Kalau misalnya ada teman-teman yang berhasil memberikan suatu contoh produk kepada dia dan dia akhirnya terpengaruh, dia pasti akan membeli produk tersebut. Kemudian komunikasi iklan dan pemasaran juga sangat mempengaruhi, karena kualitas pengaruh dari iklan dan pemasaran sangat mempengaruhi untuk tujuan berhasilnya suatu harapan dari konsumen, apakah mereka mau membeli atau tidak. Kemudian kita masuk kepada unsur kualitas yang ditetapkan para pelanggan. Yang pertama yaitu pelanggan harus merupakan prioritas utama organisasi. Kemudian pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang penting, yaitu pelanggan yang berkali-kali atau berulang kali membeli dari produk kita. Kemudian kepuasan pelanggan harus dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Kemudian kunci fokus kepuasan pelanggan. Kunci membentuk kepuasan pada pelanggan adalah menempatkan karyawan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan memberdayakan karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memuaskan para pelanggan. Ini mungkin bisa digunakan para pemasar, para perusahaan untuk menempatkan para karyawannya sendiri dalam pemasaran langsung untuk memasarkan produknya terhadap para pelanggan, agar para pelanggan sangat menikmati dan menginginkan produk tersebut dibelinya. Kemudian ada faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Pertama itu kualitas produk. Ya,
Yang pertama ini, kualitas produk ini harus sangat-sangat ditingkatkan, karena kualitas produk sendiri merupakan cermin dari produk kita tersebut. Kemudian kualitas pelayanan dari para karyawan terhadap para customer atau pelanggan juga sangat dinilai oleh para pelanggan. Jika para customer pelanggan merasakan kenyamanan dalam pelayanan, mereka juga akan nyaman dalam membeli produk kita. Tetapi jika tidak, mereka juga tidak akan mengunjungi produk kita tersebut atau membeli produk kita. Kemudian emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk yang kita buat tersebut. Jadi ketika para konsumen atau customer kita ini menggunakan produk dari kita, ketika produk kita juga sudah mulai memiliki brand, mungkin dia akan merasa bangga terhadap produk yang ia beli dari perusahaan kita. Kemudian harga ini harus juga ditentukan sesuai dengan pasar internasional maupun nasional. Kita harus menyesuaikan harga pasar-pasarnya, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Mengambil keuntungan sedikitnya saja tetapi meningkatkan penjualan. Kemudian biaya dari pembuatan produk ini sendiri harus dibuat secara efisiensi mungkin agar mendapat keuntungan yang lebih. Kemudian proses mengetahui harapan pelanggan, yaitu merupakan pertama, kita sendiri harus mengetahui apa karakteristik produk yang diinginkan para pelanggan, berapa tingkat performansinya, kemudian berapa tingkat bagaimana kepentingan relatif, kemudian bagaimana kepuasan pelanggan terhadap performansi yang kita berikan sekarang. Kemudian yaitu kita masuk kepada analisis model Kano. Analisis model Kano adalah model yang mengelompokkan atribut-atribut produk berdasarkan persepsi pelanggan dan efeknya terhadap kepuasan pelanggan. Berikut ini adalah 3 pengelompokan kebutuhan dari konsep Kano. Yang pertama itu delighters atau attractive attributes, adalah kebutuhan pelanggan pada fitur pada produk yang jika tidak perusahaan berikan sebenarnya tidak akan menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian satisfiers atau one-dimensional attributes adalah kebutuhan pelanggan yang umumnya merupakan fitur yang dibandingkan oleh pelanggan dengan perusahaan kompetitornya. Kemudian dissatisfier atau threshold adalah kebutuhan pelanggan yang merupakan basic requirement atau kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi. Kemudian itu kita masuk kepada mekanisme memahami kebutuhan pelanggan. Proses pembelajaran kebutuhan, keinginan, ekspektasi, dan tingkat kepuasan pelanggan disebut sebagai mendengar suara pelanggan atau listening to the voice of the customer. Pemahaman terhadap listening to the voice of customer merupakan prasyarat untuk peningkatan kualitas terus-menerus guna mencapai kepuasan total pelanggan. Kemudian kita masuk kepada manfaat kepuasan konsumen, yaitu hubungan antara perusahaan dan para konsumen customernya menjadi harmonis. Ya, itu tentu saja. Kemudian memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Kemudian dapat mendorong terciptanya loyalitas konsumen. Ya, dalam loyalitas konsumen ini sendiri, mungkin saat konsumen sudah loyalitas terhadap produk kita, dia akan mungkin terus-menerus membeli produk dari brand perusahaan kita. Kemudian membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut. Ya, ini bisa saja kalau misalnya suatu customer merasa puas terhadap produk yang ia beli, dia akan mungkin menyebarkan melalui temannya dan temannya menyebarkan lagi kepada orang lain, sehingga produk kita tersebut menjadi besar dan menjadi laku keras dalam pemasaran. Kemudian reputasi perusahaan juga harus menjadi baik di mata konsumen. Ketika reputasi perusahaan tidak baik, perusahaan sendiri entah melakukan hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan keinginan para pelanggan, mungkin reputasi perusahaan akan hancur dan brandnya juga akan hancur. Kemudian dia akan mengalami kerugian sehingga menutup perusahaan tersebut. Kemudian manfaat dari kepuasan konsumen sendiri utamanya itu mendapatkan laba yang sangat tinggi. Melalui dari pemasaran yang sudah berhasil, perusahaan mungkin akan mendapat laba yang tinggi.
Kemudian dimensi kepuasan konsumen. Ada 5 dimensi service quality, yaitu reliability, responsiveness, kemudian assurance, empathy, tangibles. Kemudian metode pengukuran kepuasan konsumen. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, itu sistem keluhan dan saran. Kita dapat memberikan sistem keluhan dan saran terhadap para konsumen sendiri. Kemudian ghost shopping, yaitu salah satu cara untuk memperoleh gambaran dari kepuasan pelanggan sendiri. Kemudian lost customer analysis, perusahaan seyogyanya harus menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli barang dari produknya. Survei kepuasan pelanggan, ya, perusahaan sendiri harus memberikan survei harus mensurvei kepuasan dari para pelanggannya setelah membeli produk mereka. Kemudian kita masuk terhadap total quality service. Total quality service atau pelayanan mutu terpadu adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Menurut Albert yang dikutip oleh Zulfan Yamit, pelayanan mutu terpadu memiliki 5 elemen penting, yaitu market and customer research, strategi formulation, education, proses improvement, kemudian assessment, measurement, and feedback. Layanan kualitas total pada dasarnya merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan kepuasan maksimal pada pelanggan. Total quality service akan berhasil jika semua elemen dalam perusahaan bekerja dengan maksimal untuk melakukan pihak tersebut. Pihak manajemen harus melakukan pengendalian serta penilaian terhadap kinerja dari perusahaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.